Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam mata pelajaran bimbingan dan konseling. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai motivasi berprestasi untuk bagian 1. Oleh karena itu, mari mengawali dengan berdoa bersama-sama. Semoga kegiatan pembelajaran ini diberikan kemudahan dan kelancaran serta kita semua memperoleh ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Kita akan memulai dengan kosakata. Ada beberapa kata yang akan kita gunakan di sini di pembahasan ini. Yang pertama tentunya mengenai motivasi. Motivasi merupakan daya penggerak di dalam diri seseorang untuk berbuat sendiri. Jadi motivasi itu tidak berasal dari orang lain, tapi di dalam dirinya seseorang itu sendiri. Nah, di sini motivasi akan terbagi menjadi dua, satu intrinsik, yang dua ekstrinsik. Intrinsik terutama ini maksudnya adalah berasal dari dalam dirinya sendiri, sumber dorongannya dari dirinya sendiri. Yang ekstrinsik ini dorongannya berasal dari luar diri seseorang. Oke, lalu dalam prakteknya yang harus sampean pahami bahwa entah itu motivasi intrinsik maupun ekstrinsik, keduanya harus dikombinasikan. Jadi kita tidak hanya membutuhkan dorongan dari dalam diri sendiri, tapi juga membutuhkan dorongan dari luar diri kita sendiri. Namun yang paling efektif dan tahan lama adalah motivasi intrinsik. Kenapa? Karena tumbuhnya dari dalam diri sendiri. Sebuah kemandirian untuk mendorong diri kita melakukan hal-hal yang positif itu akan jauh lebih efektif dan tahan lama. Mari kita simak bersama. Di sini saya ambil dari salah satu ahli yang menyatakan bahwa orang yang motivasinya tinggi itu bukan yang tidak pernah gagal, tapi orang yang bila gagal dia akan bangkit dan bahkan berusaha lagi sampai akhirnya sukses. Dari sampean semua bisa mengambil pelajaran bahwa kegagalan itu bukan berarti milik orang yang tidak punya motivasi. Nah, karena orang yang punya motivasi meskipun sudah gagal, dia akan bangkit untuk berusaha lagi sampai akhirnya bisa sukses. Ke motivasi berprestasi. Ada dua definisi yang ingin saya sampaikan kepada sampean, bahwa yang disebut dengan motivasi berprestasi adalah dorongan untuk berjuang, bekerja habis-habisan untuk mencapai sukses, dan di sini dinyatakan juga bahwa motivasi berprestasi adalah suatu motivasi untuk berprestasi lebih baik, lebih efisien, lebih cepat, lebih berkualitas dari hari ke hari. Jadi tidak sekedar hanya motivasi biasa, di sini ada banyak hal lebih yang dilakukan untuk mencapai prestasi. Seperti apa sih ciri-ciri orang yang mempunyai motivasi tinggi? Ada beberapa hal saya sampaikan kepada sampean. Yang pertama, orang ini akan lebih suka dan puas terhadap prestasi dari hasil usahanya sendiri. Contoh, dapat nilai ulangan 9 karena usahanya sendiri, bukan atas bantuan orang lain. Yang kedua, mentalitas pejuang, tidak mudah menyerah. Yang ketiga tentunya kreatif, energik, bertindak lebih produktif, berinisiatif, dan lebih suka bertindak daripada berdiam diri. Jadi orangnya aktif. Yang berikutnya adalah menyukai tantangan. Dan yang terakhir, mau menerima saran lalu memperbaikinya. Suatu misal, jika melakukan sesuatu, ada kritik, ada saran dari seseorang, dia akan sangat senang dan lalu melakukan perbaikan. Ini ciri-ciri orang yang memiliki motivasi tinggi di dalam dirinya. Sampean harusnya memiliki beberapa sifat ini. Oke, saya ingin mulai pertemuan kali ini sampai dengan ke depan, sampean juga memiliki kelompok.
diusahakan kelompoknya ini tidak berubah-ubah, karena saya akan memberikan beberapa tugas kelompok untuk beberapa pertemuan mendatang. Yang pertama, silakan dibentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 siswa. Pilih terserah sampean, yang penting dalam satu kelas. Yang kedua, nanti dari 4 orang itu dipilih salah satu sebagai ketua kelompok. Berikutnya, tuliskan nama anggota kelompok pada WA group. Jadi misal kelompok 1 terdiri dari nama 1, 2, 3, 4, ketua kelompoknya adalah ini, gitu ya. Nanti kalau untuk yang ikut pembelajaran offline, ditulis pada satu lembar kertas, karena kebetulan yang offline bisa bertemu dengan saya, jadi saya bisa langsung mengarahkan langsung. Sudah terbentuk tadi, saya kepingin sampean belajar dan diskusi dengan anggotanya mengenai cara-cara menumbuhkan motivasi berprestasi. Jawabannya nanti ditulis pada buku, lalu difoto dan diupload melalui WA group, kemudian diposting melalui GCR salah satu anggota kelompok. Kalau bisa, ketua kelompoknya. Jadi upload di WA group dan upload di GCR, salah satu aja yang upload nanti. Itu untuk tugas pertemuan kali ini. Untuk waktunya nanti akan saya beri kelonggaran. Kalau biasanya saya kasih deadline Sabtu, ini saya akan kasih kelonggaran karena sampean butuh juga untuk diskusi dengan teman-teman. Tidak harus tatap muka, bisa video call atau bisa lewat media yang lain. Yang penting harus berdiskusi. Alhamdulillah kita sampai pada penghujung pertemuan. Semoga tadi yang saya sampaikan mudah diterima, juga mudah diamalkan. Mari memulai langkah sukses dengan lebih peduli. Peduli dengan kemandirian sebagai siswa, peduli bahwa belajar adalah kebutuhan dan modal untuk memudahkan meraih langkah kesuksesan. Demikian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga memberikan manfaat kepada kita sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.